Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin kalian mempelajari materi tentang teks negosiasi. Kali ini kita akan belajar tentang teks biografi dengan materi menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ya siapa idola kalian dan mengapa kalian mengidolakannya. Inilah yang nantinya akan berkaitan ya dengan apa yang akan kita bahas, yaitu tentang teks biografi. Nah, pastinya ya, mengapa tadi kalian bisa menyebutkan siapa tokoh idola kalian dan mengapa kalian mengidolakannya, itu tentu karena kalian tahu riwayat hidup dari idola kalian itu. Nah, riwayat hidup dari idola kalian itu dituangkan dalam sebuah teks dengan nama teks biografi, yaitu teks biografi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi dengan materi pokok, cara penyajian karakter unggul tokoh, dan kebahasaan teks biografi. Nah, untuk mempelajari dua pokok materi tadi, kita akan belajar tentang riwayat, ya sedikit riwayat dari tokoh yang gambarnya terpampang di layar kalian. Siapa dia? Ya, pastinya kalian sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie atau Eyang Habibie. Nah, kali ini saya akan menyebutnya Eyang Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada beliau ya, karena beliau orang tua. Nah, dan beliau juga sudah meninggal ya, sudah wafat. Nah, Eyang Habibie ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Minimal tahulah nama Habibie itu, minimal tahu pasti kalian. Apalagi kisah hidup beliau sudah pernah difilmkan dengan judul film Habibie dan Ainun. Nah, pasti di antara kalian sudah ada yang pernah nonton. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, Eyang Habibie ini adalah tokoh yang dikagumi banyak orang. Mengapa Eyang Habibie dikagumi banyak orang? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, beliau meraih gelar doktor di Jerman dengan predikat cum laude. Yang kedua, beliau menemukan rumus menghitung keretakan konstruksi pesawat hingga dijuluki Mr. Crack. Yang ketiga, beliau menjadi wakil direktur perusahaan penerbangan Jerman. Yang keempat, beliau meraih penghargaan internasional dalam bidang penerbangan. Yang kelima, beliau memimpin penciptaan pesawat pertama buatan Indonesia N250 Gatot Kaca. Yang keenam, beliau menjabat Menteri Riset dan Teknologi hingga jadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu adalah keistimewaan atau hal menarik dari tokoh dalam biografi. Ya, ini adalah keistimewaan dari beliau ya, poin 1 sampai poin 6. Mengapa ini disebut sebagai keistimewaan? Karena poin-poin ini adalah prestasi atau pencapaian dari tokoh yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Makanya disebut keistimewaan. Sesuatu yang istimewa adalah sesuatu yang jarang, sesuatu yang langka. Nah, biasanya berupa prestasi kalau bagi orang ya. Jadi paham ya? Ini adalah keistimewaan dari tokoh, ingat-ingat. Nanti ini akan mengarah kepada bagaimana kalian memahami biografi. Nah, kemudian yang berikutnya masih tentang mengapa Eyang Habibie dikagumi banyak orang. Nah, ini ada alasan yang lain. Yang pertama, beliau adalah sosok yang berbakti kepada orang tuanya karena beliau belajar dengan keras, belajar dengan giat supaya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, beliau adalah pribadi yang tangguh dan tabah demi mencapai cita-citanya. Ya, ini dibuktikan dulu
ketika masih menempuh kuliah di Jerman, beliau sudah menikah dengan Yang Ainun ya. Kemudian hidup bersama di Jerman. Nah, karena Yang Habibie ini kuliah dan juga harus menghidupi istrinya, beliau kuliah dan bekerja. Dan sering berangkat kuliah itu jalan kaki, tidak naik transportasi untuk menghemat. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau pribadi yang tangguh. Ya, kuliah, bekerja, menghidupi istri. Wah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, beliau adalah sosok yang sangat tekun dalam belajar. Hal ini dibuktikan ketika liburan kuliah di Jerman. Itu beliau tidak jalan-jalan, beliau malah belajar. Karena sangat ingin mencapai cita-citanya. Nah, ini adalah bukti sangat tekun dalam belajar. Kemudian yang keempat, penyayang dan romantis kepada istri. Ya, nah, ini kalau sisi romantisnya bisa kita lihat di film ya. Yang Habibie ini sangat mencintai istrinya, menyebut istrinya dengan panggilan Gula Jawa dan sebagainya. Nah, kemudian beliau adalah sosok yang bekerja dengan jujur, tidak mau menerima suap, tidak mau disogok, tidak korupsi. Nah, kelima hal inilah yang disebut sebagai karakter unggul tokoh. Karakter unggul tokoh ini bisa kita teladani atau bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter unggul tokoh inilah yang nantinya muncul di dalam teks biografi dan akan kita pelajari bagaimana cara menyajikannya. Nah, selanjutnya ya, jadi di dalam teks biografi, penulis biografi mempunyai cara-cara untuk menyampaikan bagaimana sifat atau karakter unggul dari tokoh biografinya. Ada beberapa cara. Yang pertama, secara langsung ya. Secara langsung ini maksudnya karakter tokoh atau watak tokoh atau sifat dari tokoh itu disebutkan secara langsung. Misalnya karakternya tekun, karakternya sabar, karakternya jujur, ikhlas, penyayang, pemaaf, itu langsung disebutkan. Nah, seperti di sini contohnya. Contohnya ya, Habibie dikenal sangat tekun dan berdedikasi tinggi. Nah, ini karakter unggulnya adalah tekun dan berdedikasi tinggi. Ini disebutkan secara langsung, tidak pakai penjelasan apa-apa. Langsung to the point. Dia itu orangnya tekun, dia itu orangnya rajin, dia itu orangnya pintar. Nah, itu berarti menyajikan karakter unggul tokoh secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, penyajian karakter tokoh unggul, tokoh biografi juga bisa melalui ucapan dari tokoh itu sendiri. Contoh, saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata George. Nah, ini adalah ucapan dari George. Nah, dari ucapan dari George, kita bisa menyimpulkan karakter unggul yang disajikan itu adalah memiliki kepedulian yang tinggi. George itu mempunyai kepedulian yang tinggi karena dia ingin membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Nah, pribadian atau karakter memiliki kepedulian tinggi ini disajikan lewat ucapan dari tokoh George. Nah, selanjutnya, karakter unggul tokoh biografi juga bisa disajikan melalui perbuatan atau tindakan tokoh. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Ini contohnya, hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantre di tempat pencucian umum untuk mencuci. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Habibie, ya ini kan dia berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya untuk menghemat biaya.
kemudian pulang pada malam hari, masih belajar untuk kuliahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Habibie ini memiliki karakter tabah dan tangguh. Karakter tabah dan tangguhnya ini disajikan melalui perbuatannya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang keempat, melalui tuturan orang lain. Nah, contohnya di sini, semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nelce, Ibunda Jorsa. Nah, jadi penyajian melalui tuturan orang lain itu kita menyimpulkan tokoh Jorsa, wataknya seperti apa dari omongannya ibunya, dari ucapan dari ibunya, dari tuturan ibunya, yaitu Mama Nelce. Nah, berdasarkan teks ini, karakter unggul Jorsa berdasarkan tuturan ibunya adalah tidak manja. Nah, jadi kita mengetahui karakter Jorsa atau karakter unggul Jorsa ini dari tuturan ibunya. Nah, ini tuturannya. Bisa dipahami ya. Nah, itu berkaitan dengan penyajian karakter unggul tokoh biografi. Ya, jadi yang namanya karakter unggul itu ya sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh tokoh yang bisa diteladani, yang mengantarkannya kepada kesuksesan. Nah, ini adalah karakter unggul. Nah, untuk materi kebahasaan, kalian bisa buka file Word yang sudah saya lampirkan. Jangan lupa untuk mencatat materinya, ya. Dan terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan mencatat ya supaya videonya tidak kepanjangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.